Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Keluarga Negaraan. Dan yang sama-sama kami hormati kawan-kawan seperjuangan. Adapun presentator kami dari kelompok 3 yaitu Saudari Najwa Maisarah. Kepada saudari kami persilahkan. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai tanggung Tuhan yang Maha Esa. Namun, penegakan hak HAM tidak dapat berjalan secara efektif tanpa adanya prinsip rule of law atau supremasi hukum. Rule of law menegaskan bahwa semua orang tanpa terkecuali berada di bawah hukum yang sama dan harus ditegakkan secara adil, transparan, serta tidak diskriminatif. Prinsip ini berperan penting dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin perlindungan hak-hak warga negara. Dalam praktiknya, masih sering kita jumpai berbagai pelanggaran HAM yang disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum, ketidakadilan, serta rendahnya kesadaran hukum di masyarakat. Oleh karena itu, makalah ini membahas konsep hak asasi manusia dan rule of law, serta hubungan keduanya dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang adil dan demokrasi. Rumusan masalah pertama, apa yang dimaksud dengan HAM, 2, bagaimana sejarah perkembangan HAM, 3, apa saja klasifikasi HAM, 4, apa saja pelanggaran HAM yang pernah terjadi, 5, apa tugas dan tanggung jawab serta wewenang lembaga HAM, 6, apa itu rule of law. Bab 2 pembahasan. A. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak ia dilahirkan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Hak tersebut bersifat kodrati dan universal, artinya tidak diberikan oleh negara atau pihak manapun, melainkan telah ada sejak manusia lahir dan berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. Oleh karena itu, HAM harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hak asasi manusia memiliki beberapa ciri utama sebagai berikut. Yang pertama, universal. Hak asasi manusia bersifat universal, artinya berlaku bagi seluruh manusia di dunia tanpa pengecualian. Hak ini tidak membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, bahasa, kebangsaan, warna kulit, status sosial, maupun latar belakang lainnya. Yang kedua, tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau dihilangkan secara sewenang-wenang oleh siapapun. Hak tersebut tetap melekat pada diri seseorang dalam kondisi apapun. Yang ketiga, melekat sejak lahir. Hak asasi manusia telah melekat pada diri setiap individu sejak ia dilahirkan. 4, tidak dapat dibagi, yang berarti semua jenis hak memiliki kedudukan yang sama penting dan saling berkaitan. 5, bersifat fundamental atau mendasar karena menjadi landasan utama dalam kehidupan manusia yang bermartabat. Sejarah perkembangan hak asasi manusia. Pertama, awal mula pemikiran hak pada zaman kuno. Gagasan tentang hak asasi manusia sebenarnya sudah ada sejak zaman kuno. Meskipun saat itu belum disebut sebagai HAM, pada masa Yunani kuno, para filsuf seperti Socrates dan Aristoteles membahas tentang keadilan, kebenaran, dan hukum yang berlaku bagi semua orang. Mereka berpendapat bahwa manusia memiliki nilai dan martabat yang harus dihormati. Yang kedua, perkembangan HAM pada abad pertengahan. Pada abad pertengahan, kekuasaan raja dan penguasa sangat besar dan sering dijalankan secara sewenang-wenang. Kondisi ini mendorong munculnya tuntutan untuk membatasi kekuasaan tersebut. Salah satu peristiwanya adalah lahirnya Magna Carta di Inggris pada tahun 1215. Yang ketiga, perkembangan HAM pada masa pencerahan. Zaman pencerahan terjadi pada abad ke-17 dan ke-18 dan ditandai dengan berkembangnya pemikiran rasional serta
pada abad ke-19. Pada abad ke-19, perjuangan HAM semakin meluas ke berbagai bidang kehidupan. Muncul gerakan untuk menghapus perbudakan, memperjuangkan hak-hak buruh, serta menuntut persamaan hak di depan hukum. Yang kelima, perkembangan HAM pada abad ke-20. Perkembangan HAM mengalami kemajuan besar pada abad ke-20, terutama setelah terjadinya Perang Dunia Kedua. Perang tersebut menimbulkan penderitaan besar dan berbagai pelanggaran kemanusiaan. Untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa, negara-negara di dunia sepakat membentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yang keenam, perkembangan HAM di Indonesia. Di Indonesia, nilai-nilai HAM tercermin dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah reformasi, perhatian terhadap HAM semakin kuat. Hal ini ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. C. Klasifikasi hak asasi manusia. Hak asasi manusia dapat diklasifikasikan melalui beberapa pendekatan, yaitu berdasarkan generasi, sifat, hukum nasional, dan instrumen internasional. 1. Berdasarkan generasi, yaitu teori Karl Pasar. Teori ini membagi HAM menjadi 3 generasi, yaitu generasi pertama, hak sipil dan politik, yang kedua hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang ketiga hak solidaritas atau kolektif. Yang kedua berdasarkan sifatnya. Yang pertama non-derogable rights, yang artinya hak yang tidak dapat dikurangi. Yang kedua derogable rights, yang hak yang dapat dibatasi. Yang ketiga, berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM di Indonesia, yaitu hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita dan hak anak-anak. Yang keempat, berdasarkan instrumen internasional PBB pada tahun 1966. HAM dalam hukum internasional dibagi dalam 2 kovenan utama. Yang pertama, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) untuk mengatur hak sipil dan politik. Yang kedua, International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights untuk mengatur hak ekonomi, sosial, dan budaya. Ya. D. Kasus pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Kasus pelanggaran hak asasi manusia atau HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama, peristiwa 1965 sampai dengan 1996. Pada tahun 1965 sampai dengan 1996 telah terjadi peristiwa pelanggaran HAM berat terhadap mereka yang dituduh sebagai anggota maupun terlibat dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Akibatnya, lebih dari 2 juta orang mengalami penangkapan semena-mena, penahanan tanpa proses hukum, penyiksaan, perkosaan, kekerasan seksual, kerja paksa, pembunuhan, penghilangan paksa, wajib lapor, dan lain sebagainya. 2. Penembakan misterius tahun 1982 sampai dengan 1985. 3. Peristiwa Talang Sari 1989. 4. Rumah Godong 1989 sampai dengan 1998. 5. Penghilangan paksa 1997 sampai dengan 1998. Pendidikan aktivis 1997 sampai dengan 1998 adalah pendidikan aktivis pro demokrasi yang terjadi antara pemilu legislatif Indonesia tahun 1997 dan jatuhnya Presiden Soeharto pada tahun 1998. 6. Peristiwa kerusuhan Mei 1998. 7. Trisakti Semanggi 1 dan 2 1998 dan 1999. 8. Pembantaian Dukun Santet 1998. 9. Peristiwa Simpang KKA di Aceh 1999. 10.
sampai dengan 2002. 11. Masyarakat Peristiwa Wamena Papua tahun 2003. Tugas dan tanggung jawab serta wewenang lembaga HAM. 1. Lembaga HAM atau hak asasi manusia. Lembaga HAM adalah organisasi yang bertugas mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia. Tugas dan tanggung jawab HAM antara lain memantau situasi HAM di suatu negara atau daerah, termasuk memantau pelaksanaan hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Contohnya Komnas HAM di Indonesia memantau situasi HAM di Papua dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memperbaiki situasi HAM di daerah tersebut. 2. Peradilan HAM. Peradilan HAM adalah lembaga yang bertugas menangani kasus-kasus pelanggaran HAM. Tugas dan tanggung jawab peradilan HAM antara lain: B. Menangani kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk kasus-kasus kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Contohnya Mahkamah Internasional untuk Hak Asasi Manusia atau ICCPR. Menangani kasus-kasus pelanggaran HAM di beberapa negara. 3. Rule of law atau negara hukum. Rule of law adalah prinsip bahwa negara harus diatur berdasarkan hukum. Tidak ada yang berada di atas hukum. Wewenang dan tanggung jawab rule of law antara lain: menjamin bahwa pemerintah dan lembaga bertindak berdasarkan hukum. B. Melindungi hak-hak warga negara. C. Menjamin bahwa hukum diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif. D. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hukum dan perlindungan hukum. F. Peradilan of law. Peradilan of law yang pertama, pengertian peradilan HAM. Peradilan hak asasi manusia adalah proses hukum yang dilakukan untuk mengadili pelanggaran HAM, terutama pelanggaran HAM berat melalui lembaga peradilan yang berwenang. 2. Jenis pelanggaran HAM yang diadili. Jenis peradilan HAM yang menjadi fokus utama adalah pelanggaran HAM berat seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. 3. Peradilan HAM di Indonesia. Di Indonesia, peradilan HAM dilaksanakan melalui peradilan HAM yang berada di lingkungan peradilan umum. Pengadilan ini bertugas menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu maupun masa kini. 4. Pengertian rule of law. Rule of law atau supremasi hukum adalah prinsip yang menyatakan bahwa hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Artinya, semua orang, baik rakyat maupun pejabat negara, dituntut pada hukum yang sama dan tidak ada yang terbalik hukum. Prinsip rule of law menekankan bahwa hukum harus berlaku adil bagi semua orang, B. ditegakkan secara konsisten, C. dibuat dan dijalankan secara transparan, D. menghormati hak asasi manusia. 5. Hubungan peradilan HAM dengan rule of law. Peradilan HAM tidak dapat dipisahkan dengan prinsip rule of law tanpa supremasi hukum. Peradilan HAM tidak akan berjalan dengan adil dan efektif. Rule of law memastikan bahwa proses peradilan dilakukan sesuai hukum. Hak korban dan terdakwa sama-sama dilindungi. Tidak ada campur tangan politik dan kekuasaan. Putusan pengadilan didasarkan pada bukti dan fakta. 6. Pentingnya peradilan HAM dalam negara hukum. Dalam negara hukum, peradilan HAM berperan penting untuk menjaga keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Jika pelanggaran HAM tidak diadili dengan benar, maka akan muncul ketidakadilan, ketidakpercayaan terhadap hukum negara, dan kemungkinan terulangnya pelanggaran sehingga. Bab 3. Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa HAM merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan bersifat universal, sehingga harus dihormati, dilindungi, dan dilindungi oleh negara serta seluruh elemen masyarakat. Demikian makalah yang bisa kami sampaikan. Bagi kawan-kawan yang mungkin ada yang bertanya, kami silakan. Ayo silahkan pertanyaannya kelompok per kelompok.
10 Bang. Coba Abang jelaskan satu persatu. Ini A sampai Z. Apa sih pertanyaannya? Awang ini Pak bahasanya Bu, walaupun bahasa India. Simpel aja ya Bang. Soalnya gimana Bu? Coba jelaskan satu persatu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM di Indonesia. Yang 10, Yang 10. nomor 3. Semuanya. Jadi nomor 2. Bukan. Iya nomor 3. Dari A sampai Z. Semuanya. Soalnya dia undang-undang sebenarkan terus. Nomor 3. Nah, Orang ke 10. ah, Iya betul saya. Kelompok berapa lagi? Kamu kelompok berapa? Yang Kelompok 5. Kelompok 5. kelompok 5. 4. 4. Yang perempuan ini kelompok berapa? Kamu? 5. Tanya. Satu kelompok kalian enggak kan? Sama itu? Beda. Sama. Beda, Bu. Beda. ini sekali. Dari B. D yang mana? Hak berkeluarga dan memiliki keturunan sampai Z. D berarti berapa? Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Sahbias kelompok 4. Coba jelaskan satu-satu tentang penjelasan dan poin dari UUD nomor 39 tahun 1999. Yang pertama, hak untuk hidup. Hak untuk hidup adalah hak paling dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir. Tidak seorang pun boleh merampas nyawa orang lain secara semena-mena. Negara juga wajib melindungi kehidupan setiap warga negara. B. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Setiap orang berhak menikah secara sah dan membentuk keluarga serta memiliki keturunan. C. Hak mengembangkan diri. Setiap orang berhak mengembangkan kemampuan dirinya seperti belajar, memperoleh informasi dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi pribadi yang lebih baik. D. Hak memperoleh keadilan. Jadi setiap orang itu berhak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Jika seseorang menghadapi masalah hukum, ia berhak diadili secara adil tanpa diskriminasi. Hak atas kebebasan pribadi. Hak ini berarti setiap orang memiliki kebebasan untuk bertindak, berpendapat dan menentukan pilihan hidupnya selama tidak melanggar hukum atau merugikan orang lain. Hak atas rasa aman. Setiap orang berhak merasa aman dari ancaman, kekerasan atau perlakuan yang menakutkan. Negara wajib memberikan perlindungan agar masyarakat bisa hidup dengan tenang. Hak atas kesejahteraan. Hak ini berkaitan dengan kebutuhan hidup yang layak seperti mendapatkan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, dan kehidupan yang sejahtera. Hak turut serta dalam pemerintahan. Setiap warga negara berhak ikut berpartisipasi dalam pemerintahan, misalnya melalui pemilihan umum
menyampaikan pendapat tentang kebijakan negara, atau bahkan menjadi bagian dari pemerintahan. Yang kedua, hak wanita. Hak wanita memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Hak ini juga melindungi perempuan dari diskriminasi dan kekerasan. Hak anak yaitu mendapatkan perlindungan, pendidikan, kasih sayang, kesehatan, serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa kekerasan. Gimana pendapat Anda tentang hak atas rasa aman mengajar? Sekarang banyak pemerintahan mengambil rumah masyarakat dan tidak diganti. Ada juga yang masyarakat pemerintahannya itu menggusur rumahnya untuk membangun jalan dan hanya diganti separuh. Itu gimana menurut kamu? Apakah sudah diterapkan memang di Indonesia ini? Kalau kita lihat di Indonesia ini, permasalahan HAM bukan hal yang baru. Karena dari dulu, tadi kan kasus-kasus HAM dari tahun 1996 sudah dijelaskan bahwasanya kasus-kasus HAM yang berada di Indonesia ini sudah nggak asing lagi. Kita banyak melihat pejabat-pejabat kita yang dulunya pelanggaran HAM berat. Jadi kalau misalnya terkait tentang apa tadi, menggusur rumah, terus mengusir rumah, dan tidak mendapatkan rasa aman, Pak. Sekarang saya tanya, Anda tinggal di Indonesia udah merasa aman atau belum? Saya sudah merasa aman, Pak. Dari mana? Dari segi Apakah negara hadir menjamin keamanan kepada warganya sekarang ini? Di mana tidak beberapa malam sebelumnya ada seorang aktivis dari Kontras yang disiram dengan air keras karena itu dia memperjuangkan HAM. Kalau kita bertanya tentang keamanan HAM, itu kita bertanya harus ke lembaga HAM. Atau sekarang Menteri HAM kan Bapak Nandalius III. Seharusnya kita bertanya sama dia, bagaimana sih hadirnya negara dalam keamanan kami sebagai pemuda, gitu kan, warga negara. Kalau saudara tanya pendapat saya gitu lah. Udah tidak bisa keamanan. Besok masih ada? Apa saja jenis pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia? Jenis pelanggaran? Mungkin kakak tadi juga baca ya. Soalnya kan tadi udah dikirim. Mungkin kakak lupa pekerjaan apa itu lah kan. Ada banyak hal yang menyebabkan seseorang atau pelanggaran HAM bisa diadili. Yang pertama itu hak hidup, baru kebebasan berpendapat. Ini sekarang yang lagi marak-maraknya. Kita nggak boleh berpendapat. Kita harus iya aja dari pemerintah. Yang ketiga, hak atas peradilan yang adil. Zaman sekarang ini kan banyak itu hukum-hukum yang tumpul ke bawah, tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Dan keempat, larangan penyiksaan. Segala hal dalam bentuk penyiksaan. Terus hak atas pekerja. Dalam undang-undang juga sudah diatur itu berapa jam dalam sehari orang itu bisa bekerja. Jadi sebenarnya kan sekarang itu banyak perusahaan atau apa yang mempekerjakan orang itu sesuatu. Mau dari pagi sampai sore. Sebenarnya itu udah kalau dilaporin udah bisa itu. Yang kedua hak atas bisa diadili.
Karena sudah melanggar hak. Kembali kepada yang tadi kan kita hak hidup, hak sejahtera, hak bahagia. Anda sudah baik. Berarti kalau nggak bahagia bisa jadi gitu. Nah itu tergantung masing-masing. Kalau orang yang kalau saudara nggak bahagia karena masalah saudara sendiri, ngapain dia? Kalau masalah lingkungan, Lingkungan boleh jadi gitu. bisa. Tapi ini bang, misalnya apakah jadi kerjaan pemerintahan ini kan? Nah, misalnya, Oh, sekarang kan banyak permasalahan tentang hukum kalian mau hukum ke atas. Iya. Bagaimana cara bapak membenahi permasalahan tersebut? Ya. Pendapat kamu sendiri ada? sebenarnya itu cukup sulit. Ya. Kenapa cukup sulit? Nah, Karena kita lihat ke atas kita, pemimpin kita sekarang siapa? Gibran. Rekam jejaknya di mana? Kalau misalnya kita mau numpas yang pelanggar HAM berat, itu yang di atas kena itu. Polisi kita, polisi kan tugas mengayomi, mengamankan lah. Kita cuma aja sekarang salah. Ya. Coba jelaskan satu faktor ada bagaimana caranya supaya ada dalam keamanan itu masyarakat ini itu merasa terlindungi. jika paling di posisi pemerintahan gitu. Iya. Nah, coba. Mungkin agak susah dia. Kalau abang sendiri apa yang abang lakukan? Kalau saya nggak bisa buat apa-apa. Berarti nggak cocok dari pemerintahan ya? Soalnya sekarang serba salah. Kita jadi pejabat yang baik dari atas mencopot. Ya. Atau sendiri lagi bisa gimana bang? Masih ada bang? Enggak? Kalau tidak ada, ditutup lagi. Jadi sekian dari presentasi kami pada hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.